Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipuloh. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri React.js di mana kita akan coba belajar mengenai konsep life cycle. Nah, di video kali ini kita akan coba perdalam terlebih dahulu konsep life cycle yang menggunakan stateful komponen atau class komponen. Nah, jadi secara mudahnya life cycle itu adalah bisa diartikan sebagai siklus hidup ya. Dalam hal ini berarti siklus hidup sebuah komponen di dalam React. Seperti layaknya siklus hidup manusia, setiap komponen yang ada di dalam React juga ternyata sama punya siklus hidup yang seperti itu gitu. Nah, di mana di sini digambarkan yang pertama ada mounting, kemudian updating, dan juga unmounting ya. Jadi mounting ini adalah fase di mana sebuah komponen itu diciptakan ya, di dalam React. Kemudian updating yaitu adalah sebuah komponen yang mana tadi misalkan bertumbuh, berkembang, kemudian ada perubahan gitu ya. Nah, setelah itu ada juga fase unmounting yaitu ketika komponennya dihancurkan gitu ya atau tidak ditampilkan lagi di dalam websitenya. Nah, kemudian setelah 3 fase tersebut dibagi lagi, ada yang termasuk di dalam fase render dan juga ada yang masuk di dalam fase commit. Nah, katanya kalau fase render itu dia pure, tidak bisa diubah-ubah gitu ya. Mungkin akan di-pause atau dibatalkan atau restart itu hanya oleh React-nya aja. Kita nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Nah, kemudian ada yang namanya commit fase. Kalau commit fase sendiri itu bisa kita melakukan updating, scheduling gitu ya. Dan di mana biasanya bekerja menggunakan DOM gitu. Nah, di sini kalau kita lihat setiap fase seperti mounting, updating, dan unmounting itu dia punya beberapa tahapan di dalamnya ya. Yang mana ini adalah yang paling umum ada di dalam life cycle sebuah komponen, yaitu ada konstruktor ya. Mungkin teman-teman kalau buka ini di bagian yang counter kita sudah pernah buat ya. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah dia akan ngecek konstruktor ya di sini. Nah, kemudian setelah itu baru render. Nah, di sini nih ya, render. Setelah render baru dia akan melakukan update DOM ya kalau ada. Kemudian ada fase berikutnya yaitu komponen did mount. Komponen did mount ini terjadi pada saat komponennya sudah siap gitu ya, misalkan mau dimanipulasi dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan di dalam fase komponen did mount itu biasanya adalah melakukan fetching data ke API. Kalau kita mau bekerja dengan API gitu ya dari backend. Nah, biasanya dilakukan di tahap tersebut. Nah, kemudian ada fase updating. Ya, kalau di fase updating sendiri dia akan menunggu gitu ya si komponen itu akan diupdate atau tidak gitu. Misalkan ada props baru, kemudian kita memanipulasi state gitu ya, atau juga ada fungsi yang lain, misalkan di sini ada force update gitu ya. Nah, jadi hal tersebut akan terjadi ketika ada perubahan di dalam komponennya. Nah, kalau unmounting adalah proses ketika kita menghapus komponen tersebut dari halaman website kita. Nah, sebetulnya kalau kita buka ya di sini lebih banyak lagi step-step yang membangun sebuah life cycle komponen gitu. Nah, tapi yang sering digunakan adalah yang tadi gitu ya. Nah, hanya sebatas konstruktor, render, kemudian komponen did mount, komponen did update, dan komponen will unmount. Nah, untuk yang konstruktor dan render itu kita sudah lakukan. Kemudian juga kita sudah belajar tentang props dan state. Nah, di video kali ini kita akan coba pelajari tentang komponen did mount dan komponen did update ya. Fungsinya untuk apa sih? Nah, di sini kita akan coba pelajari. Nah, jadi kita coba di sini run dulu ya projectnya, masuk ke folder React kita, kemudian jalankan npm run that. Nah, kemudian karena kita counter ini belum dipanggil di halaman manapun ya, gimana kalau kita coba panggil aja di halaman products ya. Walaupun ini nanti kita bisa hapus lagi. Kita hanya untuk pelajari konsepnya aja ya. Memanggilnya kita bisa panggil aja di sini. Misalkan saya bikin div ya. Kita berikan class name, terus mt5 misalkan.
Terus saya panggil di sini counter ya. Jangan lupa untuk mengimport komponennya ya. Nah, seperti ini. Terus kita masuk, coba ke slash product. Nah, ini sudah ada ya. Gimana kalau kita tambahkan sedikit di sini, berarti misalkan flex justify center. Nah, dia sudah ke tengah ya. Jadi ini komponen yang sudah kita buat sebelumnya di video tentang pembelajaran state ya. Jadi kalau kita klik plus ini, dia akan bertambah gitu ya. Nah, sekarang yang saya mau contohkan adalah penggunaan dari komponen did mount dan komponen did update-nya. Nah, komponen did mount ini dia dieksekusi pada saat mounting ya. Artinya adalah pada fase pembuatan komponen tersebut. Nah, untuk melihat fasenya kita bisa buka konsol. Nanti kita akan coba lihatnya di konsol ya, supaya bisa terlihat life cycle itu seperti apa di eksekusinya ya, alurnya. Nah, di sini misalkan saya coba tambahkan komponen did mount. Nah, misalkan di sini kita punya sebuah state ya, yaitu count, di mana count ini nilai defaultnya adalah 0. Nah, saya mau setelah dia di mounting nggak lagi 0 nilainya. Nah, saya bisa set di sini langsung gitu ya. Jadi di set state, kemudian saya maunya misalkan count-nya itu jadi 10 gitu. Nah, kalau sekarang kita buka ya, saya refresh, ini akan berubah ya. Bukan lagi nilai default yang dimunculkan, tapi kalau kita lihat langsung 10 ya nilainya. Kita coba tambahkan sedikit juga di sini ya, biar nggak terlalu mepet ke bawah, MB5 gitu ya. Nah, jadi pada saat saya refresh halamannya, dia akan langsung menampilkan 10, nggak lagi yang 0. Tapi kalau yang ini saya hapus ya, dia akan tampilkan 0 gitu. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya bisa aja kita coba console.log, misalkan ini render gitu ya. Kemudian saya mau console.log di bagian komponen did mount ya. Komponen did mount. Dan terakhir yaitu adalah saya akan coba console di render ini ya. Console render. Yang ini bukan render tapi harusnya konstruktor ya. Saya coba refresh. Kalau kita lihat, perhatikan ya. Dia akan coba mengeksekusi dulu konstruktor. Kemudian dia akan mengeksekusi render ya, sesuai dengan diagram yang tadi. Nah, setelah itu baru dia akan mengeksekusi komponen did mount gitu. Jadi, apa yang ada di dalam konstruktor nantinya akan tertimpa oleh komponen did mount. Nah, ini biasanya berhubungan dengan pengambilan data dari API ya. Jadi, setelah didefinisikan sebuah state, kita misalkan ngambil data lewat API. Untuk ngambil data lewat API tidak dilakukan di konstruktor, tapi dilakukan di komponen did mount. Baru kita set nilainya ke state yang sudah kita buat di dalam konstruktornya. Dan nanti setelah fase komponen did mount, ini kemana? Dia akan masuk ke renders lagi ya. Karena dia akan mendeteksi perubahan pada state. Makanya kalau kita lihat setelah komponen did mount dilakukan, maka dia akan masuk lagi ke fase render gitu. Artinya apa? Render ini akan terjadi kalau dia di mounting dan juga kalau ada update baru gitu. Nah, jadi itu ya untuk komponen did mount. Nah, sekarang gimana kalau kita coba konsep komponen did update ya? Nah, kalau komponen did update, dia akan coba melihat setiap perubahan yang terjadi pada komponen tersebut gitu ya. Nah, dalam hal ini dia membutuhkan sebuah kondisi ya. Jadi kita harus bungkus ke dalam kondisi, tapi kita coba console.log juga ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, jadi ini console.log komponen did update ya. Kalau kita coba refresh di sini, dia belum dipanggil ya, karena kita tidak melakukan perubahan apa-apa terhadap komponennya. Nah, di sini bisa kita tambahkan sebuah parameter, yaitu misalkan preprops dan prep state ya. Jadi ini adalah untuk mengecek perubahan state-nya gitu ya.
dan juga perubahan pada props. Nah, di sini kita perlu sebuah kondisi, yaitu menggunakan if. Kalau tanpa menggunakan kondisi, ini tidak akan bisa jalan gitu ya. Nah, kondisinya misalkan gini. Saya coba balikin dulu yang ini, misalkan jadi 1 ya. If this dot state dot count, state saat ini itu sama dengan 10 gitu ya. Maka kita set state-nya jadi 0 lagi gitu. Sekarang kita coba cek ya. Kita lihat di sini misalkan saya klik yang plus ini sampai 10 ya. Oke, nah dia akan kembali ke 0 ya. Kalau misalkan saya ubah yang ini jadi ke 5 gitu ya. Misalkan saya udah nyampe di 10. Nah, dia balik lagi ke 5 ya. Nah, jadi itu. Kalau komponen did update, dia akan melihat setiap perubahan yang terjadi gitu ya. Karena dia ada di dalam fase updating. Nah, jadi tadi berbeda dengan komponen did mount. Kalau komponen did mount di awal, kalau komponen did update adalah ketika terjadi perubahan pada komponen tersebut. Bisa props, bisa aja state, atau juga ada metode yang lain yaitu force update gitu ya. Nah, jadi itu ya untuk konsep dasar life cycle pada kelas komponen atau stateful komponen gitu ya. Nah, sebetulnya masih banyak fase-fase yang lain yang ada di dalam sini ya. Seperti misalkan komponen will unmount, atau kita buka lebih dalam lagi ada yang namanya get drive state from props, komponen update, dan lain sebagainya. Tapi ini jarang digunakan ya teman-teman. Jadi saya hanya bahas mengenai komponen did mount dan komponen did update saja. Nah, sekarang ini kan di dalam kelas komponen atau stateful komponen. Gimana kalau kita mau terapkan life cycle seperti ini di dalam functional komponen ya? Yang mana kalau menggunakan functional komponen itu tidak bisa kita menggunakan komponen did mount dan komponen did update. Nah, ada cara yang lain yaitu menggunakan React hook juga, yang mana itu akan kita pelajari di video berikutnya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.